Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel ini. Sebelum kalian menyimak video, silakan kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Kemudian simak video ini mulai dari awal sampai akhir, biar kalian mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Baik, materi kali ini masih berkenaan dengan pemetaan, ya, terutama tentang perhitungan skala, ya. Kemarin tentang perhitungan skala itu ada beberapa cara, ya. Yang pertama, cara pertama yaitu dengan membandingkan jarak di peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi, ya. Misal contoh ini, ya ini ada soal seperti ini. Jarak kota A dan kota B di peta 2 cm. Nah, jarak kota A dan kota B di peta 2 cm. Sedangkan jarak kota A dan kota B di permukaan bumi atau jarak yang sebenarnya itu adalah 4 km. Yang ditanyakan berapa skala peta tersebut. Nah, ya. Cara menjawabnya cukup mudah, ya. Tinggal membandingkan membandingkan saja jarak di peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi, ya. Jadi jarak di peta itu 2 cm dibandingkan dengan jarak di permukaan bumi atau jarak sebenarnya itu 4 km. Jadi jawabnya seperti ini nanti, ya. Jadi jarak di peta ini dibandingkan dengan jarak sebenarnya. Nah, jarak di peta itu tadi 2 cm, sedangkan jarak kota A dan kota B di permukaan bumi itu 4 km. Kita samakan penyebutnya, ya, seperti ini, ya, sama-sama sentimeternya. Jadi 2 cm dibanding 400.000 cm, ya, karena 4 kilo sama dengan 400.000 cm. Kemudian baris kiri atau ruas kiri itu dibagi 2, yang kanan juga dibagi 2, karena baris atau ruas sebelah kiri ini harus 1. Yang namanya skala itu kan 1 banding berapa gitu kan, 1 banding sekian, 1 banding sekian gitu. Jadi ini harus 1, maka ini harus dibagi 2. Di sini juga harus dibagi 2, harus sama, ya. Maka hasilnya adalah 1 banding 200.000. Ini adalah skala petanya. Cukup mudah ini, ya. Saya kira tidak ada masalah. Nah, kemudian ada yang cara berikutnya, yaitu cara 2, yaitu dengan membandingkan dengan peta lain yang sudah ada skalanya, ya. Contoh, nah ini ada soal seperti ini. Jarak kota X ke kota Y di peta 1 adalah 2 cm. Jarak kota X ke kota Y di peta 2 adalah 8 cm. Skala peta 2 adalah 1 banding 2000. Berapa skala peta 1 jika kedua peta menggambarkan wilayah yang sama, ya. Cara menjawabnya sebagai berikut, ya. Ya, ini. Karena kedua peta menggambarkan wilayah yang sama, maka jarak sebenarnya di permukaan bumi pasti sama, karena wilayahnya itu 1, kan begitu, ya. Nah, untuk mencari jarak sebenarnya di permukaan bumi, yaitu dengan cara jarak peta 1 dikali penyebut skala peta 1 sama dengan jarak peta 2 dikali penyebut skala peta 2. Karena apa? Jarak sebenarnya di permukaan bumi itu sama, ya kan, sama,
Ini jadi rumusnya seperti ini ya. Jarak peta 1 kali penyebut skala peta 1 sama dengan jarak peta 2 dikali penyebut skala peta 2. Ini sama ya. Jarak sebenarnya di permukaan bumi sama. Maka dimasukkan saja ya. Jarak untuk peta 1 2 cm. Kemudian yang akan kita cari yaitu penyebut skala peta 1 sama dengan jarak peta 2 8 cm dikali penyebut skala peta 2 yaitu 2000 ya. Maka 2 cm kali penyebut skala peta 1 sama dengan 16.000 cm. Maka untuk penyebut skala peta 1 tinggal dibagi saja 16.000 dibagi 2 cm. Hasilnya yaitu 8.000. Ini penyebut skala peta 1. Maka skalanya adalah 1:8.000. Ya, ini juga cukup mudah ini. Cukup mudah ya. Saya kira tidak ada masalah. Cara yang ketiga yaitu menggunakan peta kontur, memakai peta kontur ya. Peta kontur ini peta relief keberikan bumi, lereng permukaan bumi ya. Baik, ini ada rumus seperti ini yaitu JI sama dengan 1/2000 kali S. S adalah penyebut skala ya. JI adalah kontur interval atau selisih garis kontur ya, selisihnya. Atau bisa dibalik ya, S sama dengan 2000 kali CI, sama saja ya, sama saja. Contohnya ya, 1/2000 itu konstanta ya, ketetapan. Dari mana asalnya ya, saya tidak tahu. Pokoknya itu ketetapannya seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini misalnya. Pada sebuah peta kontur, selisih antar garis kontur adalah 100 meter. Berapa skala peta kontur tersebut? Ya, tinggal dimasukkan ke rumus. Jawab. Ya, S sama dengan ya tadi ya. S itu adalah penyebut skala sama dengan selisih kontur atau CI kali 2000 ya. S sama dengan selisih kontur atau CI kali 2000. CI nya itu adalah 100 meter, 100 ya, langsung saja 100 dikali 2000. Nah, kan mudah sekali kan ya. Jadi ketemu 200.000. Ini penyebut skalanya. Maka skalanya, skala peta konturnya adalah 1/200.000. Nah, ini juga mudah sekali ya, mudah sekali. Kemudian ya, cara 4 yaitu menghitung jarak satu garis lintang atau garis bujur ke garis lintang atau garis bujur berikutnya. Nah ya, 1 derajat sama dengan 111 km. Ini adalah ketentuannya ya. Ini adalah rumusnya ini ya. Rumusnya ya seperti ini. Dari mana ya? Dari mana? Ya ini ya. Yaitu dari keliling bumi. Keliling bumi itu sama dengan 40.000 km. Nah, siapa yang menghitung keliling bumi? Nah, ya. Awal mulanya itu ya ilmuwan geografi ya, yaitu Eratosthenes ya, orang Yunani kuno. Itu selisihnya dengan yang sebenarnya itu sedikit sekali, jadi hampir persis ya, persis sama itu. Nah, karena keliling bumi maka bentuknya kan lingkaran. Nah, lingkaran itu sudutnya adalah 360 derajat. Nah, ya kan, sama dengan 40.000. Lah kalau 1 derajat ya tinggal dibagi 360. 40.000 dibagi 360 derajat. Maka muncul 1 derajat sama dengan 111 km gitu ya.
Itu asal mulanya. Syaratnya atau ketentuannya ini hanya berlaku di daerah khatulistiwa. Hanya berlaku di daerah khatulistiwa atau ekuator, ya. Karena keliling bumi kan diukur dari khatulistiwa atau garis 0 lintang, ya. Garis 0 derajat lintang. Ini contoh soal, ya, contoh soalnya, ya, ini. Kota A terletak pada 90 derajat bujur timur. Kota B terletak pada 95 derajat bujur timur. Kedua kota berada di sekitar khatulistiwa. Jarak kota A ke kota B di peta adalah 2 cm. Berapa skala peta tersebut? Nah, ya. Caranya ya, kalian harus menggambar dulu, ya, karena kalau tidak digambar nanti tidak bisa nanti, ya. Misal ini adalah wilayah ekuator, ya, 0 derajat khatulistiwa, ya. Anggap saja, ya, 90 derajat itu ada di sini, 95 ada di sini, ya, bujur timur. Maka yang ini pastilah kota A dan yang ini pastilah kota B, kan begitu, ya. Nah, jadi ini kota A, titik ini, yang ini kota B. Nah, kita harus mencari selisih bujurnya berapa, selisih derajat bujurnya berapa. Diketahui jarak A ke kota B di peta adalah 2 cm. Jadi jarak A ke B di peta itu 2 cm, ya. Nah, berapa selisih bujurnya? Ya tinggal dikurangi saja, ya. Bujur A itu 95, bujur B 90. Berarti selisihnya, ya, 5 derajat, kan begitu. 5 derajat. Ya. Oke, maaf. Ini ada kekeliruan, ya. Oke. A 90, maaf. A 90, B 95, ya. A 90, B 95. Tapi sama saja, ya. Yang namanya dicari selisih itu tidak ada minus, ya. Ya, sama saja. Jadi ini A, ini B. A, ini B. Yang namanya selisih kan tidak ada minus. Jadi pasti positif. Jadi 5 derajat, ya, selisihnya 5 derajat. Oke. Ya. Lalu, ya, kita pakai ketentuan 1 derajat sama dengan 111 km. Lah kalau 5 derajat berarti 5 dikali 111, hasilnya 555 km. Itu adalah jarak kota A ke kota B yang sebenarnya, ya, ini. Lalu tinggal membandingkan saja jarak di peta dengan jarak yang sebenarnya. Nah, ya, yaitu 2 cm, ini jarak di peta, dibanding dengan 55.500.000 cm, ya, cm. Jadi yang 555 km itu kita samakan menjadi cm. Jadinya 55.500.000 cm, kan begitu, kan. Tinggal dicoret. Yang ruas kiri 2 itu dibagi 2 sama dengan 1. Yang 500.000 dibagi 2 juga, hasilnya 27.750.000. Maka skala petanya 1:27.750.000. Nah, ya, ini juga
Mudah sekali ya. Itu cara untuk menghitung skala peta. Saya akan memberi kalian latihan ya, latihan soal menghitung skala yang sudah saya sediakan di Moodle. Kalian silakan kerjakan ya, mudah sekali. Nah, biar kalian itu bisa mengerjakan. Baik, berikutnya ya, saya akan menuju PowerPoint berikutnya tentang proyeksi ya, tentang proyeksi. Oke, ini ya, proyeksi peta. Proyeksi peta. Peta adalah representasi dua dimensional dari permukaan bumi ya. Jadi representasi atau gambar ya, gambar dua dimensi ya, gambar dua dimensi dari permukaan bumi. Bentuk bumi berupa ruang tiga dimensi yang melengkung menyerupai elipsoid. Jadi bumi itu tidak seperti yang kita bayangkan ya. Bumi itu bentuknya tidak spheroid atau bulat, tapi bentuknya itu elipsoid atau agak agak luarnya ini agak cembung gitu ya, agak cembung. Jadi berbentuk elips, tapi tidak cembungnya tidak terlalu besar gitu ya, agak cembung gitu ya. Jadi tidak bulat tapi agak cembung, elipsoid ya. Nah, untuk merepresentasikan bentuk bumi dalam bidang datar perlu dilakukan transformasi ya, dengan menggunakan metode proyeksi gitu loh. Jadi untuk menggambar permukaan bumi bentuknya yang elipsoid tadi, agak cembung tadi, maka dirubah ke bentuk datar dua dimensi, itu pasti timbul yang namanya distorsi atau kesalahan. Maka perlu adanya proyeksi. Jadi proyeksi adalah metode untuk merubah permukaan lengkung atau 3D menjadi representasi dalam bidang datar atau 2D ya kan. Atau proyeksi itu adalah metode penggambaran secara sistematis garis-garis yang mewakili lingkaran meridian bujur dan paralel atau gratikul atau lintang ya, pada suatu permukaan datar gitu loh. Itu fungsi proyeksi ya. Proyeksi peta didefinisikan sebagai fungsi matematika untuk mengkonversikan antara lokasi pada permukaan bumi dan proyeksi lokasi pada peta ya. Pengkonversian dilakukan dari sistem referensi geografis atau spherical bulat ya kan, bulatan, menjadi sistem planar atau kartesian dalam bentuk X dan Y. Kalian di matematika pasti sudah tahu ya apa itu kartesian, itu kartesius ya kan. Jadi sistem koordinat X, Y gitu ya, bidang datar. Pengkonversian spheroid ke bidang datar tidak lepas dari adanya distorsi atau kesalahan. Pasti ada salahnya pasti gitu ya. Apalagi tidak pakai proyeksi, tambah salah kan begitu. Nah ini, jadi bentuk bumi itu seperti ini, spheroid, bukan spheroid ya, elipsoid, maaf ya, bukan spheroid tapi elipsoid. Jadi area di Katulistiwa ini itu agak cembung ya, agak cembung dibanding yang kutub. Jadi kutub ini agak memampat sedikit gitu ya, karena pengaruh dari rotasi bumi. Nah, jadi ini kayak tertarik keluar gitu ya. Nah ini namanya elipsoid. Nah, misalnya ada suatu area di sini di permukaan bumi, lalu kita mau gambar di bidang datar yang tadinya ini lengkung seperti ini, mau dibuat datar. Nah ini harus pakai proyeksi
Kalau tidak pakai proyeksi ya jelas salah gambarnya, gitu ya. Karena prinsip sebuah peta, ya, syarat peta, kalian masih ingat ya? Jarak di peta harus sama dengan jarak sebenarnya, kan begitu. Luas di peta harus sama dengan luas sebenarnya. Nah, itu. Maka kalau tidak pakai proyeksi nanti syarat itu tidak terpenuhi, ya. Jaraknya keliru, luasnya juga keliru, gitu ya. Nah, seperti ini. Ya, kalau misalnya di bidang ellipsoid itu seperti ini, lengkung seperti ini, maka kita rubah menjadi bidang datar. Nah, seperti ini lurus, kan begitu. Nah, ini pakai perhitungan matematika. Yuk, kita tidak perlu tahu lah cara ngitung matematikanya seperti apa, tidak perlu tahu. Ya jelas ini harus pakai proyeksi gitu aja, wes ya. Jadi permukaan lengkung harus dirubah ke permukaan datar untuk menggambar peta ini pakai proyeksi, ya. Oke, ini. Nah ini ya, ellipsoid. Nah, ini ellipsoid itu bentuknya bumi seperti ini sebenarnya, cuma ini terlalu cembung ini ya. Jadi bukan bulat penuh seperti ini ya. Jadi ellipsoid. Nah, ini. Nah, kalau seluruh permukaan bumi itu digambar dalam bidang datar, maka hasilnya seperti ini seharusnya ya. Seperti ini seharusnya. Jadi kayak merobek kulit jeruk begitu ya. Kulit jeruk kalian robek-robek tanpa putus ya. Lalu dibentangkan. Ya seperti itulah hasilnya. Gitu ya, seperti ini. Ya. Jadi pasti mengalami yang namanya distorsi atau kesalahan ya. Ini contoh ya. Contoh dari bumi ke peta. Yang tadinya itu bentuknya itu ellipsoid menjadi bidang datar. Ya seperti ini jadinya. Ya kan? Luasnya jelas tidak sama ini. Ya. Nah, ini kutub selatan ini, daratannya kok jadi seperti ini ya. Kan begitu. Padahal tidak seperti ini daratannya gitu ya. Nah, ini perlu proyeksi ya, perlu proyeksi. Nah, ini juga ya. Dari bumi kemudian ke globe yang kalian tahu ya. Kemudian ke peta. Itu juga terjadi distorsi ya kan, dan perlu proyeksi. Ya, perlu proyeksi. Dari bumi ke globe itu sudah ada distorsi, ada kesalahan. Soalnya bentuk globe itu biasanya bulat, bukan ellipsoid ya kan. Ini. Oke, lanjut. Ada 3 macam jenis proyeksi peta berdasarkan permukaan proyeksi. Yang pertama, proyeksi silinder. Ya. Bisa berupa transverse Mercator atau oblik. Ini digunakan terutama untuk area-area di lintang tinggi, ya. Lintang tinggi, baik itu utara atau selatan. Ini. Kemudian atau sekitar ekuator bisa ya. Ini. Nah, untuk proyeksi silinder itu paling baik memang di sekitar ekuator ya. Paling baik. Tapi bisa digunakan untuk daerah-daerah lintang tinggi juga bisa. Tapi peruntukannya ya, proyeksi silinder itu khusus untuk permukaan bumi bagian ekuator ya. Kemudian proyeksi kerucut atau konikel. Nah, ini untuk daerah-daerah lintang tinggi ya, baik itu di utara maupun selatan ya. Lintang tinggi itu ya sekitar 60 derajat gitu ya. Kemudian proyeksi planar ya, atau proyeksi azimutal. Ini ya. Ini baik untuk global views, penampakan secara global ya. Nah, ini ya, contohnya seperti ini.
Ini adalah proyeksi silinder, ya. Proyeksi silinder. Yang ini proyeksi kerucut. Yang ini proyeksi planar atau azimutal, ya. Cara mudah untuk memahami jenis proyeksi peta adalah dengan visualisasi cahaya yang dimasukkan ke dalam sebuah bola bumi ke permukaan yang disebut permukaan proyeksi. Nah, ini ya. Misal di sini ada lampunya di dalam ya. Nah, ini. Kemudian lampunya ini menyala misalnya ini. Maka daerah-daerah yang terkena cahaya lampu ini di permukaan silinder itulah yang akan terpetakan. Nah, jadi daerah-daerah di silinder yang kena cahaya bumi, cahaya lampu ini, itulah yang akan terpetakan, gitu ya. Jadi seperti ini, seolah-olah bumi itu dibungkus oleh kertas, ya, silinder gitu ya. Globe misalnya, kalian punya globe, globenya dibungkus pakai kertas, gitu ya. Nah, kemudian area yang terkena itu, yang menempel, itu nanti yang akan tergambar tepat di bidang proyeksi ini, gitu ya. Maka proyeksi silinder ini baik untuk daerah ekuator karena wilayah ekuator ini menempel ke bidang proyeksi yang ini. Jadi wilayah ini ekuator akan tergambar tepat, ya, ke bidang proyeksi. Semakin ke atas atau ke bawah, makin tinggi lintangnya, maka kesalahannya makin besar, ya, makin tidak cocok, gitu ya. Jadi makin tinggi lintangnya, kesalahannya makin besar. Makanya proyeksi silinder ini paling cocok untuk daerah khatulistiwa, ya. Berikutnya proyeksi kerucut. Nah, ini bidang kerucut yang menempel itu di sekitar lintang tinggi, gitu ya. Maka proyeksi ini silinder, kerucut paling cocok digunakan untuk daerah-daerah lintang tinggi seperti daerah benua Asia, Eropa, ya kan, atau Amerika Utara. Nah, itu cocok digambarkan dengan proyeksi kerucut, ya. Atau wilayah Amerika Selatan, ya kan, atau Australia sama. Kemudian kalau proyeksi azimutal, ya, itu paling cocok untuk daerah kutub. Nah, ini ya, karena yang menempel ini adalah bidang proyeksinya untuk kutub. Nah, jadi paling cocok digunakan untuk menggambar daerah kutub. Nah, ini ya. Jadi seperti itu. Nah, ini ya. Proyeksi silinder atau cylindrical projection, ya. Ada macam-macamnya, ya. Yang pertama ini proyeksi Mercator. Nah, ini merupakan jenis dari proyeksi silinder yang paling umum digunakan, dengan ekuator biasanya sebagai garis singgungnya, ya. Jadi peta Indonesia, ya kan, peta Afrika itu pakai proyeksi Mercator, ya, atau jenis dari proyeksi silinder. Itu ya. Gambarnya tadi sudah ada, ya. Udah. Lanjut. Nah, ini ya contoh dari visualisasi cahaya dalam bumi proyeksi silinder. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kalau di dalam bumi ini ada lampunya begitu ya, kemudian menyala itu kan, maka gambar yang ada di ekuator ini kan menempel di kertas ini, maka itu adalah peta yang paling pas, ya, gitu ya, yang paling cocok. Jarak di ekuatornya ini sama dengan jarak yang sebenarnya, luasnya area di sini sama dengan area yang sebenarnya, kan gitu. Jadi ini tepat sekali gambarnya ini di wilayah ekuator. Kalau semakin tinggi lintangnya, baik itu utara maupun selatan, maka kesalahannya makin besar, ya, ini ya. Seperti itu.
Oke, ini sudah, tidak perlu. Nah, ini ya. Ada macam-macam lagi ya proyeksi silinder. Misalnya ada yang transverse, ada yang miring. Nah, ini oblik. Nah, kalau transverse ini itu berpotongan atau 90 derajat ya. 90 derajat. Nah, misalnya saja ini. Kalau ini garis senggungnya ini di ekuator, kalau kita rubah sudutnya 90 derajat, maka garis yang nempel adalah di wilayah kutub, kan begitu. Dibalik ya. Jadi silindernya ini diputar 90 derajat, ceret gitu. Maka yang menempel adalah daerah kutub, kan begitu. Nah, itu namanya proyeksi silinder transverse. Nah, kalau Mercator oblik ya kan. Kalau oblik, maka ini silindernya dimiringkan sekitar 45 derajat ke kanan atau ke kiri, kan gitu. Maka garis yang bersinggungan adalah garis-garis dengan lintang tinggi. Itu. Tapi biasanya silinder itu ya khusus untuk daerah khatulistiwa yang normal ya, normal. Ini silinder yang tidak normal ya, dibolak-balik ya ini. Nah, seperti ini ya. Ini yang normal seperti ini ya, normal. Kalau transverse itu seperti ini ya kan, kutub-kutub ini. Oblik seperti ini, bisa ke kiri, ke kanan ya kan. Ini. Nah, begitu juga dengan proyeksi kerucut dan azimut, bisa dimiring-miringkan juga, sama ya, sama. Nah, ini contoh dari proyeksi peta silinder seperti ini. Nah, ini wilayah Amerika ya, Amerika. Ini Amerika. Nah, ini Indonesia, ini Australia ya. Oke, berikutnya proyeksi kerucut. Ya, proyeksi kerucut. Tadi gambarnya sudah jelas ya. Proyeksi ini paling sederhana ya, menyinggung bola bumi sepanjang garis lintang yang disebut paralel standar. Biasanya lintang-lintang tinggi biasanya ya. Digunakan untuk daerah yang mempunyai garis lintang pertengahan ya, dan mempunyai orientasi timur barat ya. Biasanya daerah-daerah Eropa, Asia ya kan, Amerika Utara itu digambarkan dengan peta proyeksi kerucut ya. Secara umum kutub dinyatakan dalam bentuk lengkung. Secara umum distorsi makin bertambah besar jika jauh dari paralel standar ya. Ini seperti ini. Ini ya, seperti ini ya. Jadi daerah yang bersinggungan ya ini ya, atau disebut dengan paralel standar ini nanti yang akan tergambar tepat di peta. Daerah ini ya, daerah Eropa ya kan, daerah Asia, Rusia kan, Rusia Asia, kemudian Amerika Utara. Ya, daerah ini yang tergambar tepat. Sementara daerah yang lain itu kesalahannya makin besar, distorsinya besar ya itu. Nah, ini ya, proyeksi kerucut seringkali digunakan untuk pemetaan area yang luas ya, karena menggambarkan benua Asia tadi ya, benua Asia, benua Eropa gitu ya. Berikutnya, proyeksi peta planar atau azimutal atau zenital, lupa dua ya. Sama saja. Proyeksi peta planar, azimutal atau zenital ini sama ya, sama. Ini proyeksi pada bidang datar ya, memproyeksikan data pada permukaan datar menyentuh bola bumi. Biasanya menyinggung bola bumi pada sebuah titik, bisa kutub utara atau selatan, atau pada ekuator atau titik manapun. Tapi bisa juga memotong ini ya. Gambarnya seperti ini. Lah, yang normal itu seperti ini. Ditempelkan di daerah kutub. Ini normal ini. Lah, kalau yang ini apa? Transverse ya. Transverse. Ini yang transverse ini. Proyeksi azimutal transverse. Lah, yang ini proyeksi azimutal
oblik, miring. Ya, ini ya. Ini. Kalau yang ini daerah yang tergambar adalah kutub. Kalau yang ini daerah yang tergambar adalah khatulistiwa. Yang ini untuk lintang tinggi. Nah, seperti ini ya. Gambarnya nanti seperti ini nanti. Ya ini. Kalau nempel di kutub, nah ya. Ya gambarnya nanti yang sesuai adalah daerah kutub, kan begitu. Kalau nempelnya di sini khatulistiwa, maka yang tergambar tepat adalah daerah khatulistiwa. Begitu juga yang di sini. Yang di sini lintang menengah, ya kan, lintang tinggi. Maka daerah yang tergambar adalah daerah-daerah di lintang tersebut ya. Seperti itu. Nah, di sini proyeksi azimut ini ada 3 ya. Ada proyeksi azimut gnomonic, stereografik, dan ortografik. Tergantung dari titik mana sudut sudut cahaya. Cahaya ini maksudnya cahaya ilusi ya, ilusi. Bukan cahaya sebenarnya. Nah, ya. Imajiner ya. Tergantung dari arah sudut cahaya. Kalau ini dari tengah, ya kan? Dari tengah-tengah. Kalau ini dari ujung, kalau ini dari tak terhingga, kan begitu kan? Nah, kalau ini dari tengah seperti ini, ya, menempel di bidang proyeksi seperti ini, ya kan? Maka gambarnya nanti seperti ini, kan begitu. Kalau ini dari ujung, nanti garis lintangnya juga berbeda dengan yang ini, ya kan? Garis lintangnya ini juga berbeda. Ini juga berbeda garis lintangnya. Tergantung dari sudut datang cahayanya, cahaya imajiner ya. Cahaya imajiner bukan cahaya sebenarnya. Yang ini dari tengah, yang ini dari ujung, yang ini dari tak terhingga. Nah, ini ya. Gnomonic, stereografik, dan ortografik. Oke. Nah, ini ada beberapa sistem proyeksi yang digunakan di Indonesia ya. Yang pertama, 1, proyeksi peta Mercator atau silinder ya, yang tadi. Lalu ada proyeksi TF, transverse Mercator. Nah, yang miring. Bukan miring ya. Transverse Mercator itu yang diputar 90 derajat tadi. Lalu ada proyeksi UTM, Universal Transverse Mercator. Ini sama. Dan proyeksi Polyeder. Nah, ini ya. Ini proyeksi Mercator ya. Proyeksi Mercator ini dirancang oleh Gerhardus Mercator. Nah, ini ya. Ini gambarnya sudah ada tadi, kita lewati saja ya. Mungkin tidak usah nih, tidak perlu ini ya. Nah, ini contoh gambarnya ya, gambarnya. Jadi daerah di wilayah ekuator ya, ini. Nah, ini yang ditandai dengan garis ini tergambar tepat ya, sesuai dengan aslinya. Jadi luas, jarak ya, bentuk itu sama pada permukaan bumi, sama ya, dengan aslinya sama. Sedangkan semakin ke utara atau semakin ke selatan, ini makin salah gambarnya, ya, tidak sesuai dengan yang sebenarnya, kan begitu ya. Berikutnya, lah ini contoh dari peta Mercator seperti ini, peta Indonesia ya. Ini peta Indonesia. Nah, ini juga pakai Mercator ya. Sifat proyeksi TF, transverse Mercator, sifatnya adalah konformal. Nah, ya. Jadi bentuknya itu sesuai dengan aslinya, ya kan? Area distorsi bertambah besar jika jauh dari meridian sentral. Direction dalam kurung sudut lokal adalah akurat setiap tempat. Ya, ini ya. Ini. Ini enggak usah ya. Nah, ini contoh dari proyeksi transverse Mercator. Wow, dari mana tadi ini ya? Nah, ini.
Jadi ini kalau misalnya ini adalah permukaan buminya, ini ya, surface of the earth ya kan. Ini maka nanti apa namanya, batasnya nanti di sini ya, batasnya nanti silindernya nanti. Ya. Nah, ini adalah meridian sentralnya di sini. Meridian sentralnya di sini. Ya. Nah, nanti yang digambar adalah garis lurus seperti ini. Ini, ya. Ini garis gambarnya. Maka yang tergambar adalah semua wilayah yang ada di sepanjang area ini, ya. Ini dari permukaan bumi ini, gitu ya. Ini proyeksi TM. Berikutnya proyeksi UTM atau Universal Transverse Mercator. Mirip Transverse Mercator, mirip TM ya, mirip TM. Hanya UTM membagi globe menjadi 60 zona dengan lebar masing-masing zona 6 derajat dan tiap zona memiliki meridian sentral sendiri, ya. Untuk Indonesia terletak antara zona 46 dan 54. Nah, ini ya. Oh, ini tidak usah ini, wes. Ya, ini contoh dari proyeksi UTM, Universal Transverse Mercator. Ini adalah yang menjadi dasar ya pembagian zona waktu juga, ya. Ini yang keempat adalah proyeksi polyeder, ya. Polyeder ini termasuk jenis proyeksi kerucut, ya. Tidak cocok untuk daerah yang luasannya besar seperti ekuator, ya. Hanya sesuai untuk daerah yang luasnya tidak kurang dari 20 kali 20 menit. Maksudnya ini ukuran derajatnya, ya. Ukuran derajatnya cocok untuk pemetaan daerah yang kecil. Nah, ini ya. Ini khusus untuk daerah ekuator, ya kan? Nih. Oh, ini tidak usah. Oke. Baik, itu saja ya penjelasan saya mengenai proyeksi peta. Kalau ada pertanyaan silakan kalian tanyakan di kolom komentar atau kalian bisa langsung hubungi saya ya via WA. Sekian, terima kasih. Silakan kalian bagi video ini ke teman-teman kalian di SMA yang lain ya, biar dapat manfaat dari video ini ya. Jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang belum subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.